Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Dimasuki Anak Aulia Kalasya dari Prodi Sistem Informasi B dengan NIM 2205 1214048. Di sini saya akan mengerjakan tugas sistem operasi, yakni menjelaskan tentang manajemen memori pemartisian statis. Fungsi manajemen memori: 1. Mengelola informasi memori yang dipakai dan tidak dipakai. 2. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. 3. Mendealokasikan memori dari proses setelah selesai. 4. Mengelola swapping antara memori utama dan disk. Klasifikasi memori. Klasifikasi memori seperti pada gambar tersebut: memori nyata terbatas fisik, dan memori maya tidak dibatasi kapasitas fisik memori. Teknik-teknik manajemen memori 1, 2, 3, dan 4 atau manajemen memori nyata. Ini merupakan pengelolaan dengan kapasitas memori sebatas memori fisik tersedia. Tidak dapat digunakan untuk memuat program-program yang lebih besar daripada kapasitas fisik memori yang tersedia. Teknik-teknik manajemen memori 5, 6, dan 7 atau manajemen memori maya dapat digunakan untuk mengakali kapasitas memori yang terbatas sehingga dapat dijalankan program yang lebih besar daripada kapasitas memori tersedia. Hierarki memori seperti pada gambar tersebut. 1. Dengan cache memori, bagian program yang akan digunakan dikopi dulu ke cache sebelum dieksekusi. 2. Pada cache memori, instruksi dapat dieksekusi dengan lebih cepat daripada di memori utama. Pemakaian memori dua tingkat menggunakan cache memori dapat meningkatkan kinerja dan utilitas memori. Cache memori merupakan penyimpanan berkecepatan tinggi lebih cepat dibanding dengan memori utama. Dengan cache memori, bagian program yang akan digunakan dieksekusi atau diaju dikopi dulu sebelum dieksekusi di cache memori. Instruksi dapat dieksekusi lebih cepat dibandingkan pada memori utama. Alasan penggunaan cache atau memori yang lebih cepat oleh Denning dikemukakan sebagai berikut. Eksekusi program biasanya pada suatu interval waktu mengumpul di satu lokasi kecil. Prinsip ini disebut dengan prinsip lokalitas. Lokalitas dapat berupa lokalitas waktu dan lokalitas ruang. Prinsip lokalitas berkembang menjadi konsep working set model. Manajemen memori berdasarkan alokasi memori. 1. Alokasi memori berurutan. 2. Alokasi memori tak berurutan. Alokasi memori berurutan. Alokasi memori berurutan adalah teknik alokasi memori di mana blok memori dialokasikan secara berurutan atau contiguous dalam memori fisik. Dalam alokasi memori berurutan, blok memori dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut partisi atau segmen. Setiap partisi berisi blok memori yang cukup besar untuk memuat proses tertentu. Dalam alokasi memori berurutan, proses dianggap sebagai satu unit dan disimpan dalam partisi yang sesuai dengan ukuran proses tersebut. Alokasi memori berurutan memiliki keunggulan: 1. Sederhana. 2. Tak terbentuk lubang-lubang memori bersekaran. 3. Proses dapat dieksekusi lebih cepat. Alokasi memori berurutan juga memiliki kelemahan: 1. Dapat memboroskan memori. 2. Tidak dapat memuatkan proses jika tidak ada satu blok memori yang mencukupi. 3. Kemungkinan terjadinya fragmentasi memori internal. Alokasi memori tak berurutan. Alokasi memori tak berurutan adalah teknik alokasi memori di mana blok-blok memori tidak dialokasikan secara berurutan dalam memori fisik. Dalam alokasi memori tak berurutan,
Blok-blok memori dibagi menjadi unit-unit kecil yang disebut peg atau halaman dan dialokasikan ke dalam memori fisik secara terpisah. Dalam alokasi memori tak berurutan, proses dianggap terdiri dari beberapa peg yang dapat dialokasikan ke dalam blok-blok memori yang tersebar dalam memori fisik. Setiap page dapat dialokasikan ke lokasi mana saja dalam memori fisik dan tidak harus berurutan. Pada teknik alokasi memori tak berurutan, halaman yang dapat digunakan dapat dibuang dari memori fisik dan digantikan dengan halaman baru saat dibutuhkan. Alokasi memori tak berurutan memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya: 1. Sistem dapat memanfaatkan memori utama secara lebih efisien. 2. Sistem operasi masih mampu memuatkan proses bila jumlah total lubang-lubang memori cukup untuk memuat proses yang akan dieksekusi. 3. Mengurangi kemungkinan terjadinya fragmentasi memori internal dan eksternal. Kelemahannya: 1. Pengendalian lebih rumit dan sulit. 2. Kemungkinan terjadi banyak lubang memori yang tak terpakai bersebaran. 3. Memerlukan manajemen pegging yang kompleks untuk memastikan bahwa setiap proses memiliki akses ke halaman yang diperlukan dan menghindari konflik antar proses. Manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping. 1. Manajemen memori dengan swapping. Manajemen memori dengan pemindahan citra proses antara memori utama dengan disk selama eksekusi. 2. Manajemen memori tanpa swapping ialah manajemen memori tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dengan disk selama eksekusi. Manajemen memori dengan swapping. Manajemen memori dengan swapping adalah teknik manajemen memori di mana sistem operasi dapat memindahkan program atau data yang tidak aktif dari memori fisik ke ruang penyimpanan sekunder seperti hard disk untuk memberikan ruang memori fisik tambahan bagi program yang sedang berjalan. Teknik ini memungkinkan penggunaan memori yang lebih efisien karena memungkinkan sistem untuk menjalankan lebih banyak program secara bersamaan. Contoh dari sistem yang menggunakan manajemen memori dengan swapping adalah sistem operasi modern seperti Windows, Linux, dan macOS. Saat menjalankan banyak program secara bersamaan, sistem operasi memindahkan program atau data yang tidak aktif dari memori fisik ke swap space pada hard disk. Swap space biasanya terdiri dari file atau partisi khusus pada hard disk yang digunakan oleh sistem operasi untuk menyimpan data yang telah dipindahkan dari memori fisik. Ketika program tersebut kembali aktif, data dipindahkan kembali ke memori fisik dari swap space. Manajemen memori tanpa swapping. Manajemen memori tanpa swapping adalah suatu teknik manajemen memori yang tidak menggunakan mekanisme swapping. Dalam teknik ini, semua program dan data yang diperlukan oleh program tersebut tetap disimpan di memori fisik sepanjang waktu. Teknik ini biasanya digunakan pada sistem yang memiliki memori yang cukup besar untuk menampung semua program dan data yang dibutuhkan. Contoh dari sistem yang menggunakan manajemen memori tanpa swapping adalah sistem operasi MS-DOS. Pada sistem ini, seluruh program yang dijalankan harus dipasang di memori sebelum dijalankan, dan data yang digunakan oleh program juga harus disimpan di memori. Jika program membutuhkan lebih banyak memori daripada yang tersedia, maka program tidak dapat dijalankan. Manajemen memori tanpa swapping terdiri dari 1. Monoprogramming, 2. Multiprogramming dengan pemartisian statis. Monoprogramming, pengertian monoprogramming sederhana tanpa swapping merupakan manajemen memori sederhana. Sistem komputer hanya mengizinkan satu program pemakai berjalan pada satu waktu. Semua sumber daya sepenuhnya dikuasai proses yang dijalankan. Ciri-ciri: 1. Hanya satu proses pada satu saat.
2. Hanya satu proses menggunakan semua memori. 3. Pemakai memuatkan program ke seluruh memori hard disk atau tape. 4. Program mengambil alih kendali seluruh mesin. Karena hanya terdapat satu proses yang menguasai seluruh sistem, maka alokasi memori dilakukan secara berurutan. Operasi memori monoprogramming seperti pada gambar bawah ini. Gambar tersebut 1. Menunjukkan seluruh kebutuhan atau SO device driver dan proses pemakai di RAM. 2. SO dan program pemakai di RAM yang sama. 3. Device driver dapat ditempatkan di SO atau di setiap proses pemakai tergantung perancang SO. Gambar tersebut menunjukkan SO ditempatkan di ROM. Program pemakai ditempatkan di RAM. Pada gambar tersebut 1. Menunjukkan device driver di ROM. 2. Device driver di ROM yang sering disebut ROM BIOS atau Read Only Memory Basic Input Output System, Embedded System. Teknik monoprogramming masih dipakai untuk sistem kecil, yaitu sistem tempelan atau embedded system yang terdapat pada sistem lain. Sistem tempelan menggunakan mikroprosesor kecil. Sistem ini biasanya mengendalikan suatu alat sehingga bersifat intelijen atau intelligent device dalam menyediakan satu fungsi spesifik. Proteksi pada monoprogramming sederhana. Pada monoprogramming, pemakai memiliki kendali penuh terhadap memori utama. Memori terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian rutin sistem operasi, bagian program pemakai, dan bagian yang tidak digunakan. Masalah proteksi di monoprogramming adalah cara untuk melindungi rutin sistem operasi dari penghancuran program pemakai. Program pemakai dapat tersesat sehingga memanipulasi atau menempati ruang memori rutin sistem operasi. Aktivitas ini dapat merusak sistem operasi. Proteksi diimplementasikan dengan menggunakan satu register batas di prosesor. Setiap kali program pemakai mengacu alamat memori dibandingkan dengan register batas untuk memastikan proses tidak memakai tidak merusak sistem operasi, yaitu tidak melewati nilai register batas. Register batas berisi alamat memori tertinggi yang dipakai sistem operasi. Jika program pemakai mencoba memasuki sistem operasi, instruksi diintersepsi dan job diakhiri dan diberi pesan kesalahan. Programming dengan pemartisian statis. Pengertian. Alasan penggunaan multiprogramming. 1. Mempermudah programmer. 2. Agar dapat memberikan layanan interaktif ke beberapa orang secara simultan. 3. Efisiensi penggunaan sumber daya. 4. Eksekusi lebih mudah jika proses besar dipecah menjadi beberapa proses kecil. 5. Dapat mengerjakan sejumlah job secara simultan. Multiprogramming dapat dilakukan dengan pemartisian statis, yaitu memori dibagi menjadi sejumlah partisi tetap. Pada partisi-partisi tersebut, proses-proses ditempatkan. Pemartisian statis berdasarkan ukuran partisi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Partisi dengan ukuran sama, yakni pembagian suatu ruangan atau wilayah menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama. Hal ini biasanya dilakukan untuk tujuan tertentu, seperti pembagian kamar atau pembagian wilayah untuk kegiatan tertentu. 2. Partisi dengan ukuran berbeda adalah pembagian suatu ruangan atau wilayah menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang berbeda. Hal ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pengguna, seperti pembagian kamar dengan ukuran yang berbeda atau pembagian wilayah untuk kegiatan yang berbeda. Kelebihan partisi dengan ukuran sama. 1. Memudahkan dalam mengatur dan memanfaatkan ruangan atau wilayah secara efisien. Dengan partisi yang memiliki ukuran yang sama, akan lebih mudah bagi pengguna ruangan atau wilayah untuk memanfaatkannya secara optimal. 2. Memberikan kesan rapi dan teratur pada ruangan atau wilayah. Dengan partisi yang teratur dan berukuran sama,
akan memberikan kesan yang rapi dan teratur pada ruangan atau wilayah. Memudahkan dalam pembuatan dan pemasangan. Dengan ukuran yang sama, pembuatan dan pemasangan partisi akan lebih mudah dilakukan karena tidak perlu mempertimbangkan variasi ukuran. Tangan partisi dengan ukuran sama. 1. Tidak dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda. Jika ada kebutuhan untuk membagi ruangan atau wilayah dengan ukuran yang berbeda, partisi dengan ukuran yang sama mungkin dapat memenuhi kebutuhan tersebut. 2. Terbatas pada bentuk dan ukuran ruangan atau wilayah. Partisi dengan ukuran yang sama tidak cocok untuk ruangan atau wilayah dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Tidak fleksibel. Partisi dengan ukuran yang sama sulit untuk diubah dan dipindahkan jika ada perubahan kebutuhan atau dan partisi dengan ukuran berbeda. 1. Dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda. Partisi dengan ukuran berbeda dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, baik itu untuk membagi ruangan atau wilayah dengan ukuran yang berbeda atau untuk memenuhi kebutuhan berbeda. 2. Lebih fleksibel. Partisi dengan ukuran yang berbeda lebih mudah diubah atau dipindahkan jika ada perubahan kebutuhan atau kebutuhan. Dapat menghasilkan hasil akhir yang lebih unik dan menarik. Partisi dengan ukuran berbeda dapat menghasilkan hasil akhir yang lebih unik dan menarik karena mampu memberikan variasi ukuran dan tangan partisi dengan ukuran berbeda. 1. Lebih sulit untuk mengatur dan memanfaatkan ruangan atau wilayah secara efisien. Dengan partisi yang memiliki ukuran yang berbeda, akan lebih sulit bagi pengguna ruangan atau wilayah untuk memanfaatkannya secara efisien. 2. Tidak memberikan kesan yang rapi dan teratur pada ruangan atau wilayah. Dengan partisi yang berukuran berbeda, akan memberikan kesan yang kurang rapi dan teratur pada ruangan atau wilayah. 3. Lebih sulit dalam pembuatan dan pemasangan. Dengan ukuran yang berbeda, pembuatan dan pemasangan partisi akan lebih sulit dilakukan karena harus mempertimbangkan variasi ukuran dan bentuk. Proteksi pada multiprogramming. Masalah proteksi pada banyak partisi dengan banyak proses di satu sistem secara bersamaan dikhawatirkan proses menggunakan atau modifikasi daerah yang dikuasai proses lain. Pada komputer IBM 360, membagi memori menjadi blok-blok, tiap blok ditambah 4 bit kode proteksi. Proses juga mempunyai PSW atau program status word yang antara lain berisi status proteksi. Status proteksi berisi 4 bit yang merupakan kunci dalam pengaksesan memori. Proses hanya diizinkan mengakses blok-blok memori yang berkode proteksi sama dengan kode proteksi yang dimiliki PSW proses. Solusi lain adalah dengan base register dan limit register. Base register diisi alamat awal partisi dan limit register diisi panjang partisi. Setiap alamat yang dihasilkan secara otomatis ditambah dengan nilai base register. Instruksi yang mengacu pada alamat yang melebihi limit register akan menimbulkan trap yang memberitahu sistem operasi bahwa telah terjadi pelanggaran akses memori. Fragmentasi pada pemartisian statis. 1. Fragmentasi internal. 2. Fragmentasi eksternal. Fragmentasi internal. Fragmentasi internal adalah keadaan di mana terdapat sejumlah ruang kosong yang tersisa di dalam suatu blok memori setelah suatu proses dialokasikan ke dalamnya. Ruang kosong ini muncul karena blok memori tersebut dialokasikan dengan ukuran yang lebih besar dari yang dibutuhkan oleh proses, sehingga sebagian dari blok memori tersebut tidak digunakan dan menjadi kosong. Fragmentasi internal dapat menyebabkan penggunaan memori yang kurang efisien, karena sebagian dari ruang memori yang sebenarnya dapat digunakan tetap terisolasi dan tidak dapat diakses oleh proses. Selain itu, fragmentasi internal dapat menghambat proses alokasi memori yang efisien di masa depan. Cara mencegah fragmentasi internal. Pencegahannya yakni 1. Pemartisian dinamis.
Menggunakan teknik pemartisian dinamis memungkinkan ukuran blok memori berubah seiring waktu saat proses dieksekusi. Dengan demikian, ukuran blok memori akan disesuaikan dengan kebutuhan proses dan mengurangi kemungkinan terjadinya fragmentasi internal. 2. Penggabungan blok memori. Menggabungkan blok memori yang kosong menjadi satu blok besar dan dapat mencegah terjadinya fragmentasi internal. Hal ini dapat dilakukan dengan menggeser blok memori yang digunakan ke posisi kosong yang berdekatan. 3. Pemilihan ukuran blok memori yang tepat. Memilih ukuran blok memori yang sesuai dengan kebutuhan proses dapat mencegah terjadinya fragmentasi internal. Jika ukuran blok memori terlalu besar, kemungkinan besar akan terjadi fragmentasi internal. Dengan menerapkan teknik tersebut dapat membantu mencegah terjadinya fragmentasi internal dan meningkatkan penggunaan memori yang lebih efisien. Fragmentasi eksternal. Fragmentasi eksternal adalah kondisi di mana terdapat sejumlah kecil ruang kosong antara blok-blok memori yang digunakan pada suatu sistem pemartisian memori. Ruang kosong ini terdapat dalam blok memori yang tidak dapat digunakan oleh proses karena ukuran blok memori tersebut tidak sesuai dengan ukuran memori yang diminta oleh proses. Fragmentasi eksternal dapat menyebabkan penggunaan memori yang tidak efisien karena sebagian dari ruang memori yang sebenarnya dapat digunakan tidak dapat diakses oleh proses. Selain itu, fragmentasi eksternal juga dapat menghambat proses alokasi memori ulang. Pernikahannya, beberapa cara untuk mencegah terjadinya fragmentasi eksternal adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan algoritma pemartisian memori yang tepat. Memilih algoritma pemartisian memori yang tepat dapat membantu mencegah terjadinya fragmentasi eksternal. Sebagai contoh, algoritma pemartisian memori yang dinamis dapat mengurangi kemungkinan terjadinya fragmentasi eksternal dengan mengatur ulang blok memori yang terjadi. 2. Kompaksi memori. Kompaksi memori adalah teknik untuk menggabungkan beberapa blok memori kosong yang berdekatan menjadi satu blok besar. Dengan melakukan kompaksi memori dapat mengurangi jumlah ruang kosong dan mengurangi kemungkinan terjadinya fragmentasi eksternal. 3. Penggunaan defragmentasi memori. Defragmentasi memori adalah proses untuk mengumpulkan kembali ruang kosong yang terpisah dan menggabungkan menjadi satu blok besar. Dengan melakukan defragmentasi memori secara berkala, dapat membantu mengurangi fragmentasi eksternal dan meningkatkan penggunaan memori yang lebih efisien. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.